seorang muslim yang sudah merasakan hidup sebagai seorang muslim bertahun-tahun, tentunya dia pernah mendengar apa yang dinamakan dengan tauhid. Tauhid yang artinya adalah mengisahkan, dan maksudnya adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan sepantasnya bagi seorang muslim mengetahui tentang keutamaan tauhid. Apa sebenarnya keutamaan yang dimiliki oleh tauhid, sehingga Allah SWT menjadikan tauhid ini sebagai tujuan diciptakannya jin dan juga manusia. Dialah yang telah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah SAW, turjumanul Quran, mufassirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan liwahidun. Maksud firman Allah supaya beribadah kepadaku, maksudnya adalah mengesahkan aku di dalam ibadah. Tujuan keberadaan kita di sini, diberikan kehidupan oleh Allah 50 tahun, 60 tahun, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan yang satu ini, yaitu mengisahkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Para Rasul yang jumlahnya 300 lebih, dan para Nabi yang dikabarkan oleh Nabi SAW jumlahnya 124.000 orang. Tujuan mereka satu, diutus oleh Allah SWT adalah untuk mendakwahkan tauhid ini kepada manusia. Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Tujuannya satu, an ya'budullaha wajtanibut taghut, supaya kalian menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Kalau kita membaca kisah-kisah para rasul yang diutus oleh Allah, mulai dari rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam, sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW, niscaya akan kita dapatkan dakwah yang pertama kali mereka sampaikan kepada umatnya adalah tauhid. Kitab-kitab yang Allah turunkan, ada di antaranya yang disampaikan dan diberitakan kepada kita namanya seperti Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Zabur, dan Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir yang Allah SWT turunkan kepada manusia. Tidaklah Allah SWT menurunkan kitab-kitab tersebut kecuali untuk mengajarkan kepada kita tauhid. Demikianlah Allah SWT menciptakan manusia dan jin untuk mewujudkan tauhid, mengutus para rasul untuk mendakwahkan tauhid, dan menurunkan seluruh kitab-kitab untuk mengajarkan kepada manusia tauhid. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ternyata tauhid merupakan syarat mutlak seseorang bisa masuk surganya Allah SWT. Bertauhid masuk surga. Tidak punya tauhid tidak bisa masuk surga. Allah SWT mengatakan, Nabi SAW mengabarkan,
Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang mengandung makna, mengandung konsekuensi, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Tauhid merupakan syarat mutlak masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertauhid. Dalam sebuah hadis yang lain beliau mengatakan, la tadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali sebuah jiwa yang muslimah, sebuah jiwa yang Islam. Dan Islam syaratnya adalah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid adalah sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah. Bagaimanapun dosa yang dia miliki, maksiat dan dosa besar yang dia lakukan, kalau dia memiliki tauhid di dalam jiwanya, maka dia masih memiliki modal, masih memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dosa yang tidak sedikit, datang kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan dia banyak melakukan dosa, dalam keadaan dia belum bertobat sebelum dia meninggal, sehingga dosa yang dia bawa saat itu adalah dosa yang banyak. Allah mengatakan, seandainya engkau datang di hari tersebut dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit. Benar, dia berzina, mungkin dia melakukan riba, mungkin dia pernah berdusta, mungkin dia pernah melakukan ini dan itu, berbagai dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi satu dosa yang tidak dia lakukan, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia wujudkan tauhid. Dia tidak bersujud kepada selain Allah. Dia tidak bernazar untuk selain Allah. Dia tidak berdoa kepada selain Allah. Istighatsah hanya kepada Allah. Isti'adzah dan isti'anah hanya kepada Allah. Sampai dia meninggal dunia, dia jaga tauhidnya, dia mengesahkan Allah di dalam ibadah. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Dengan syarat apa? La tusyriku bi syai'a, dengan syarat engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid yang sangat besar. Dia adalah termasuk di antara sebab yang mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antara keutamaan tauhid, hadirin sekalian, ternyata tauhid ini merupakan syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kita semuanya beriman dengan syafaat. Dan kita semuanya berharap seandainya kita di hari kiamat termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Dan Nabi SAW
Bahkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran telah menyebutkan syarat untuk mendapatkan syafaat tersebut. Allah mengatakan ketika menceritakan tentang para malaikat yang mereka di hari kiamat juga termasuk hamba-hamba Allah yang akan memberikan syafaat, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka, para malaikat-malaikat tersebut tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Berarti tidak semua orang bisa mendapatkan syafaat-syafaat tersebut. Syafaat tersebut hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang Allah ridhai. Pertanyaannya, siapakah orang yang Allah ridhai? Allah SWT hanya meridhai orang-orang yang bertauhid. Dan Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling gembira, berbahagia kelak di hari kiamat dengan syafaatmu? Siapa yang mendapatkan syafaat tersebut sehingga dia bergembira, yang sebelumnya dia harus lama di neraka, akhirnya mendapatkan syafaat dan keluar dari neraka, kemudian masuk bersama orang-orang yang masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, dan hendaklah ini yang kita ingat supaya menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dalam keadaan dia ikhlas dari hatinya. Bagaimana muncul keikhlasan ketika mengucapkan kalimat tauhid? Apabila tentunya dia memahami kalimat tersebut, dia paham, kemudian dia ucapkan dengan ikhlas dan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada khutbah yang kedua ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita sudah tahu demikian tingginya kedudukan tauhid di dalam agama kita, apa kewajiban kita setelah itu? Tentunya harus ada di dalam diri kita masing-masing perhatian yang besar terhadap tauhid. Jadikan tauhid ini adalah prioritas utama. Jadikan tauhid ini adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah dan juga Rasulnya menjadikan tauhid sebagai sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan termasuk di antara bentuk perhatian kita terhadap tauhid adalah mempelajari tauhid. Belajar, menuntut ilmu. Ini adalah termasuk perkara yang wajib dipelajari. Ilmu agama ini adalah luas, dan waktu yang Allah SWT berikan kepada kita sedikit. Dan apabila seseorang mengetahui apa yang paling penting yang ada di dalam agama ini, tentunya dia akan menjadikan itu sebagai prioritas. Belajarlah sebelum datang waktu di mana kita tidak mampu lagi untuk belajar. Belajar tentunya dengan cara yang benar,
mempelajari tauhid dari kitab-kitab tauhid yang telah ditulis oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian tentunya kita mempelajari kitab-kitab tersebut di hadapan para ahlul ilm, di hadapan para asatidzah yang mereka mumpuni di dalam masalah akidah, di dalam masalah tauhid. Dan setelah itu tentunya kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah ilmu, diberikan oleh Allah kemampuan untuk berdakwah, maka kita melakukan dakwah, mendakwai manusia, mengajak manusia kepada tauhid ini sebagaimana sabda Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ketika beliau berkata kepada Mu'adz ibnu Jabal, diutus ke Yaman, maka beliau mengatakan dan berpesan, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan supaya mereka bersyahadat la ilaha illallah, supaya mereka bertauhid, mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah dan juga Rasulnya. Jangan kita membuat cara sendiri di dalam dakwah, kemudian memprioritaskan sesuatu yang tidak diprioritaskan di dalam agama ini. Semoga Allah SWT memberikan hidayah, dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk bersalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.